Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alul imam yang dimuliakan oleh Allah, para ikhwan, akhwat, wabil khusus para umaro yang ada di Sufah ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dapat berkumpul dalam suasana yang istimewa, yang mungkin belum pernah kayaknya Bu ya, apel bareng-bareng muslimin muslimat yang sudah tua-tua lagi. Kalau tulab, tolibat sering. Seluruh ikhwan muhajirun, terutama 4 unsur yang tadi saya minta, alhamdulillah dalam waktu hanya berapa menit dapat berkumpul sebanyak ini. Ini perlu kita syukuri para ikhwan, tanpa pengumuman ternyata bisa. Dan ini menunjukkan bahasanya kita masih punya soliditas, kita masih punya rasa ukhuwah, kita masih punya rasa kehidupan berjamaah. Mudah-mudahan terus kita pertahankan dan kita kembangkan. Amin ya robbal alamin. Takbir. Para ikhwan semuanya, surah yang tadi saya baca satu-satunya surah dalam Al-Quran yang diawali menggunakan huruf jar. Nah, dalam istilah ilmu nahwu, kalau huruf jar majrur itu mesti ada ta'alluqnya. Ini hubungannya kemana? Tiba-tiba kok li'ila fi Quraisy. Begitu kalau kita belajar nahwu mulai dari jurumiyah, alfiyah dan seterusnya. Seperti di atas kursi, ini mesti ada ta'alluqnya. Di atas kursi ini ngapain? Apa dia duduk atau dia tidur atau dia makan? Nah, mesti harus ada. Kalau orang bicara di atas kursi, paham nggak begitu? Paham nggak? Belum. Tidak di atas kursi. Nah, begitu juga ini tadi li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Tahu Pak Budi arti Quraisy? Quraisy itu artinya para ikhwan kepala ikan hiu, itu namanya Quraisy. Ini sebabnya. Ini kuat nggak berdiri? Nggak, kalau nggak kuat tak suruh duduk. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya juga duduk. Ya. Jadi kembali. Yang disebut Quraisy itu adalah nenek moyang Nabi menurut satu riwayat Fihr atau Naudor. Satu saat Fihr ini berlayar di lautan. Kemudian tiba-tiba ketemu ikan hiu besar.
Semuanya pada tidak berani melawan, hanya dia sendiri yang berani melawan. Akhirnya ikan hiu tadi bisa dia tombak mati. Nah, ikan hiu besar itu bahasa Arabnya Quraisy. Kemudian kepalanya dibawa pulang ke Mekah. Maka sejak itu Nador atau Fihr tadi disebut dengan apa? Quraisy. Inilah nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali tadi karena kebiasaan orang Quraisy dalam perspektif tanasubul ayat wasuat ilmu tafsir. Ayat ini, surah ini turun atau surah ini terdapat setelah surah apa? Al-Fil. Nah, menurut tafsir kontemporer yang saya baca di dalam tafsir Juz Amma, tafsir Al-Manar, ya, Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh, surah Al-Fil ini surah yang menjelaskan soal virus. Saya tidak nyebut virus ya, karena ada yang namanya virus. Virus. Ada nggak yang namanya virus? Ya, itu virus. Virusnya apa? Nah, itu yang disebutkan dengan hijarah. Kalau kita lihat surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Hijarah ditafsirkan oleh beliau, wallahu a'lam bishawab, itu bukan batu-batu seperti yang biasa ditafsirkan oleh para ulama temporer, yaitu batu yang diambil dari neraka kemudian dibawa oleh burung ababil, dicengkram oleh apa? Cakarnya, apa sih bahasa Indonesianya? Kakinya kemudian dijatuhkan ke pasukan gajah. Nah, itu yang disebut dengan tayron ababil, burung ababil. Nah, hijarah itu sebetulnya bukan batu, tetapi virus. Sehingga pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah tadi berantakan karena virus. Karena batu-batu yang dilemparkan oleh burung ababil kepada mereka, satu demi satu mereka bergelimpangan. Yang terakhir adalah Abraha, dibiarkan oleh Allah untuk terus pulang kembali ketakutan. Kemana? Ke Yaman. Karena memang dia adalah Raja Yaman yang merupakan bawaan dari Raja Najasyi, Abraha, yang dia membuat gereja yang sangat tinggi yang disebut dengan gereja Kolnasa, karena setiap orang lihat puncaknya itu pecinya kadang-kadang jatuh kalau melihat begini tinggi. Nah, kami dengan para asatidz yang dulu pernah ke sana, pernah datang, menurut orang sana ini bekas gereja yang dulu dibuat oleh Abraha, masih ada peninggalannya di San'a. Nah, dia oleh Allah SWT dibiarkan, yang lain tentaranya mati duluan. Dia dikejar terus oleh burung dan matinya tidak di tengah jalan, matinya setelah dia sampai di sana. Nah, virus menyerang seluruh tubuhnya, akhirnya matilah selama. Kalau menurut tafsir yang lain, virus tadi atau batu tadi dijatuhkan oleh Allah, kemudian menembus kepalanya, keluar dari tuburnya, mati. Nah, inilah kenapa Allah menjatuhkan virus atau menyebarkan virus pada pasukan Abraha yang dia menaiki gajah.
karena memang kebiasaan. Nah, itu tadi ta'alluqnya untuk menyelamatkan kebiasaan orang-orang Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Jadi untuk memberikan keamanan khususnya kepada orang-orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari serangan pasukan Abraha dengan Allah menyebarkan virus kepada pasukan ini, pasukan gajah. Selanjutnya Allah menyatakan falyabudu rabb hadzal bait. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, yang ketiga, wa amanahum min khauf. Nah, dari sini beberapa ulama menyatakan inilah fungsi dari agama. Apa? Mengamankan, menjaga, memelihara ibadah, supaya orang dapat beribadah dengan tenang, menyembah Rabb hadzal bait, maksudnya Ka'bah. Nah, sepanjang kita merasakan virus ini, ibadah kita, kalau mungkin di masjid sini mungkin masih agak tenang sedikit ya. Saya katakan sedikit mungkin, tapi di tempat-tempat lain peribadatan mulai terganggu. Banyak yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, boleh nggak kira-kira? Nah, ini perlu penjelasan ibadah di saat terjadi musibah. Ada ikhwan yang tanya, Imam, boleh nggak sholat renggang-renggang? Kan begitu. Misalnya ada yang mungkin daripada sholat renggang-renggang, mendingan nggak usah sholat sekali, sholat jamaah maksudnya. Nah, ini perlu para ikhwan semuanya kadang-kadang pahami. Disinilah pentingnya fikih atau usul fikih. Kalau dalam kondisi tidak terjadi musibah, itu yang sebaiknya, saya katakan, sebaiknya sholat. Kenapa saya mengatakan seharusnya? Saya tanya lagi nih, sholat berjamaah rapat soft itu wajib apa keutamaan? Ayo jawab. Wajib apa keutamaan? Nah, sekarang udah mulai bisa kan jawab. Yang wajib sholat jamaah itu apa? Imam dan beneran? Asal ada imam, ada makmum, itulah yang dinamakan sholat apa? Berjamaah. Kemudian soal soft rapat, ini sudah keutamaan. Nah, sekarang mendingan mana? Sholat jamaah dengan soft yang renggang dibanding dengan tidak sholat jamaah, mendingan mana? Mendingan? Nah, jangan ya sholat yang jamaah, yang softnya rapat. Ya, itu kalau tidak terjadi apa-apa. Lah kalau terjadi seperti sekarang ini yang dikhawatirkan, apalagi zona merah, bahwasanya virus ini tertular gara-gara apa istilahnya, social distancing, atau sekarang ganti istilahnya physical distancing, sehingga sholat harus dengan jarak. Ya, akhirnya diperbolehkan. Karena apa? Ad-darurat tubihul mahdurat. Apa Rasul melaksanakan lebih dari itu? Hujan. Lah, kalau orang dengar, ini muslim ini,
dengar azan, harusnya kalau ngikuti sunnah, sholatnya di mana? Nah kalau hujan, nah hujan dengan virus berat mana? Lo udah pinter kan sekarang ngambilnya. Hujan saja tidak deras. Nah hujan itu kata hadis juga tidak membasahi ni'al kami, itu saja boleh. Sholat di mana? Di rumah atau di kendaraan. Apalagi ini, nah semacam itu. Jadi kembali lagi, bahwasanya fungsi agama itu adalah menjaga bagaimana supaya ibadah itu tetap berlangsung dan berlanjut. Jangan sampai kemudian terganggu, tidak dapat terlaksana, walaupun pelaksanaannya mungkin tidak maksimal seperti yang sekarang kita rasakan ini. Oleh karena itu kita berharap bagaimana supaya ibadah ini kembali normal. Yang penting jangan sampai dalam kondisi semacam ini ibadah malah tidak dilaksanakan. Jumat, nah ini juga nih kadang-kadang tadi kurang pas juga. Orang sudah kumpul di masjid pada hari Jumat, tidak sholat Jumat, tetapi sholat apa? Nah, pas nggak ini kira-kira? Menurut iman saya tidak pas juga. Kan semacam itu. Nah, jadi inilah hewan semuanya. Tugas dan fungsi dari agama adalah pertama agar manusia dapat memperibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi bagaimanapun juga tidak boleh berhenti beribadah. Dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Oleh karena itu, kalau ada tadi disampaikan amanat dari imam, juga dari wali, itu sudah dengan pertimbangan. Tidak kemudian tiba-tiba. Saya selama beberapa hari ini tidak pergi-pergi, tapi malah justru jarang di rumah. Kata istri saya, mendingan pergi-pergi langsung balik daripada sekarang nggak pergi tapi di maktab terus. Jadi ternyata lebih sibuk karena macam-macam permasalahan yang harus ditangani. Kemudian yang kedua, apa? Setelah falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan dari kelaparan. Tugas fungsi kita sebagai pemeluk agama bagaimana mengamankan pangan. Kalau tadi mengamankan ibadah, yang sekarang mengamankan pangan. Saya minta memang kemarin di siling dan sekarang ini banyak orang-orang yang memang sangat memerlukan makanan. Mungkin di antara kita masih tercukupi, tetapi banyak ikhwan-ikhwan lain yang bingung apa yang besok itu dimakan. Maka tugas para ikhwan semua, bagaimana supaya terutama ikhwan-ikhwan yang ada di Muhajirun, syukur tempat yang lain itu dapat terjamin makanan mereka tidak kekurangan, karena memang inilah fungsi agama, at'amahum min ju', sehingga mereka tidak kelaparan. Mulai sekarang banyak pembagian sembako dan sebagainya yang sudah kita lakukan untuk kita bagikan kepada para ikhwan. Kalau yang saya bicara ikhwan ini bukan hanya dalam jamaah, tapi juga yang lain. Inilah para ikhwan semuanya tugas besar kita. Bagaimana supaya kita ini bisa memberikan makan kepada orang yang sekarang memang benar-benar memerlukan. Kalau
Kalau perlu ibu-ibu buat dapur umum, tidak hanya di Muhajir. Bolehlah dapur umum, tapi makanannya bisa menyebar ke desa-desa sekitar kita. Yang kita bersyukur pada Allah, kita hidup di lingkungan yang semacam ini. Coba bayangkan hidup di lingkungan yang lain, yang belum tentu bisa berkumpul tiap saat, bisa bertemu setiap saat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah menjamin pelaksanaan ibadah. Yang kedua dapat menjaga orang dari kelaparan. Nah, yang terakhir wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari rasa ketakutan. Riba ini jangan dipandang sebagai satu hal yang kecil para hewan semuanya. Ini bagian dari surah Quraisy tadi. Bagaimana supaya hewan-hewan terutama yang ada di Muhajir, dan kalau perlu memang di Indonesia atau di dunia, mereka itu aman dari rasa takut. Nah, siapa yang bertugas ini? Para hewan yang diberi kemampuan. Kalau yang muslimin mengamankan yang muslim, yang sehat mengamankan yang sakit, yang muda mengamankan yang tua, yang besar mengamankan yang kecil, dan seterusnya. Jangan sampai fungsi agama yang ketiga ini hilang karena para hewan tidak amanah dalam melaksanakan riba, sehingga ketakutan menyebar di tempat yang kita tempati, yang merupakan fadl atau anugerah Allah. Bagaimana ayat yang pertama tadi dibaca oleh Qari, perlu kita syukuri bagaimana Muhajirun ini aman, bagaimana Muhajirun ini penduduknya, ahlinya tidak ada lagi rasa ketakutan, sehingga mereka dapat beribadah dengan baik, dan juga mereka dapat tercukupi keperluan makanan. Nah, inilah para hewan semuanya yang harus kita sadari betul. Apalagi kondisi kita tidak tahu kapan berhenti. Wallahu a'lam. Ini belum sampai pada peaknya, pada puncaknya. Diperkirakan adalah April. Ya, kalau memang itu benar. Tapi apakah itu berhenti atau tidak, kita tidak tahu. Berhenti atau tidak, para hewan, laksanakan Al-Quran, laksanakan as-sunnah, sehingga dalam kondisi apapun para hewan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hewan semuanya, beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain ini yang kalau kita tidak hati-hati, yaitu melepaskan para nah, kira-kira itu ada pengaruhnya nggak dengan keamanan, ibu-ibu? Ada nggak kira-kira? Ada. Nah, karena memang yang dikeluarkan adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, kalau kita tidak lengah, masya Allah. Oleh karena itu, tingkatkan ribat benar-benar. Jangan sampai lengah sebelum Allah mengingatkan kita dengan yang lebih besar lagi. Perketat penjagaan, dan semua yang ada di dalam di komplek ini atau di Sufa ini ikuti protapnya. Tidak ada orang istimewa di sini. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan tiga hal tadi: dapat beribadah dengan baik, dapat tercukupi keperluan makannya, dan dapat aman dari rasa ketakutan. Jadi jangan merasa istimewa, tidak ada, semuanya sama, sehingga program dapat berjalan dengan baik.
Kalau kita masih centang perentang dalam memahami, kalau tadi Mas Len mengatakan persepsi kita, nah kita tidak akan dapat mewujudkan tiga hal tadi. Jangan dianggap remeh para ikhwan semuanya, peringatan Allah. Karena kalau kita menghadapi ini masih dengan mental seakan-akan tidak terjadi permasalahan, lantas apalagi yang harus Allah ingatkan untuk kita? Mudah-mudahan dengan apel ini, dengan apel siaga malam hari ini, kita dapat lebih siap menghadapi apapun cobaan Allah, baik yang sifatnya itu fisik maupun sifatnya psikis. Sehingga tiga hal tadi, sekali lagi saya ulang berkali-kali, yaitu dapat kita fungsikan. Para hewan semuanya, sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-An'am 45 insyaallah. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kenapa ketika datang peringatan siksaan Allah mereka tidak tadarru, merendahkan diri pada Allah, tapi justru hati mereka menjadi keras dan bahkan mereka tergoda oleh setan, menganggap perbuatan yang dilakukan itu benar, padahal sebetulnya adalah hiasan-hiasan setan yang sebetulnya tidak benar, yang sebenarnya salah. Ini hendaknya disadari betul-betul para hewan semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dan dunia pada umumnya agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara aplikatif atau secara teknis, ketika para ikhwan, ibu-ibu sekarang lebih banyak di rumah apa lebih sering keluar? Lebih sering di rumah kan? Nah, itu gunakan untuk membaca Quran. Syukur-syukur dengan bisa suara keras nggak apa-apa juga bapak-bapak. Jangan di rumah sinetron terus. Bukan di sini, bukan, jangan tersinggung. Ya itu. Tingkatkan, gunakan untuk ibadah-ibadah yang sunnah yang lain, sehingga rumah benar-benar bisa berfungsi, bukan rumah sebagai kuburan. Bina anak-anak dengan sebaik-baiknya, karena ini kesempatan juga bapak-bapak untuk lebih sering bertemu dengan istrinya. Betul nggak kira-kira Pak? Nah ya itu yang paling keras ya Pak tadi. Nah, jadi ini tadarrur. Jangan di rumah teman, kita tidak lebih nambah tadarrur. Nah, ada karena sering pergi suami istri, begitu di rumah baru 3 hari bertengkar terus. Ada enggak? Tidak ada gitu. Nah, ya itu. Sampai ada itu bangetan. Jadi tingkatkan tadarrur tadi di rumah. Saya harapkan pertama banyak membaca Quran. Sholat duha dirutinkan. Kemudian anak-anak dibina dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu untuk lebih banyak membaca buku dan lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat cobaan ini dan kita kembali hidup normal, sehingga semuanya dapat berjalan seperti biasa, bahkan lebih maksimal lagi. Bisa dipahami? Bapak-bapak juga ya? Jadi lebih banyak di rumah, lebih banyak apa? Ibadah. Nah, kalau kemarin one day one juice, nah sekarang one day 3 juice. Mudah-mudahan 1 hari 3 juz. Nah, mudah-mudahan saja.
Saya kira ini para ikhwan semuanya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jazakallahu khairal jaza atas semua perhatian para ikhwan semuanya. Hanya seperti biasa saya kalau akan menutup ingin merespon dari para ikhwan. Fungsi dari agama itu ada berapa? Pertama apa? Terjaminnya ibadah. Yang kedua, terjaminnya pangan. Yang ketiga, keamanan. Ya. Dan ini masing-masing sudah ada tugasnya, terutama yang belakang tadi, yang terakhir tadi, yaitu mudah-mudahan ukhuwah itu terus bisa meningkat. Jangan sampai meningkat gara-gara corona. Begitu corona renggang lagi. Karena itu memang saya sudah berniat ya, bukan hanya di Lampung, kalau memang nanti diizinkan oleh Tuan Imam, saya ini izinnya berlapis-lapis nih. Bahkan sampai terakhir itu ada yang tidak mengizinkan. Udah imam jangan keluar dari Cilengsi. Nah, tapi saya sudah nggak bisa. Apa harus begini hanya karena yang masih istilahnya terdugaan, kemudian saya harus mengurangi penyantunan kepada makmum dan seterusnya. Kalau memang saya kepingin terus seperti biasa ya, sepanjang memang itu masih bisa kami lakukan, sehingga kondisi ikhwan di mana bisa kami pantau bukan dengan langsung, tidak hanya laporan-laporan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat cobaan ini dan kita kembali hidup normal, ibadah dengan maksimal, tercukupi pangan kita dan juga kita aman dari berbagai gangguan ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.